Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kepala keluarga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mendidik anak dan istrinya, karena mereka merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kepala keluarga. Para kepala keluarga berkewajiban mengenalkan anak dan istrinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga Islam. Mereka berkewajiban mendidik mereka agar mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang harus mereka ikuti, yang harus mereka jadikan idola, bukan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkewajiban mengajarkan anak dan istrinya tentang agama Islam ini, bahwasanya komitmen dengan agama Islam membawa kebaikan, konsisten dengan ajaran-ajaran Islam membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, jaga pula keluarga kalian dari api neraka. Maksud menjaga diri dari api neraka adalah mereka wajib menjalankan perintah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menjaga keluarga dari api neraka adalah memerintahkan mereka beribadah kepada Allah dan melarang pula mereka dari bermaksiat kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengomentari ayat ini berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Maksud dari qu anfusakum wa ahlikum naro adalah ajarkan mereka ilmu, wa addibuhum, ajarkan pula mereka adab dan akhlak. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya kepala keluarga berkewajiban mengajarkan anak dan istrinya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan juga mengenal agama Islam ini. Ada banyak cara yang dapat kita tempuh di dalam mengajarkan keluarga kita tentang agama Islam ini. Yang pertama, kita mengajarkan mereka tentang ilmu, karena ilmu ini merupakan cahaya yang menerangi keluarga kita agar senantiasa hidup di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka senantiasa menjalankan perbuatan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang pertama yang wajib diajarkan adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan bahwasanya hanya Allah yang diibadahi. Mengajarkan ilmu akidah bahwasanya hanya Allah tempat meminta, bukan kepada makhluknya, bukan kepada pepohonan, bukan kepada batu, bukan juga kepada berhala. Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran
mengajarkan putranya tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Selain mengajarkan akidah, juga harus mengajarkan tata cara beribadah. Karena memang anak dan istri kita memiliki hak untuk diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, atau sebelumnya bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara menjalankan ibadah puasa, bagaimana cara membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Kata beliau, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin." Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, datang sholat bersama kita di masjid. Saat itu mereka sedang berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka kalau tidak mau mengerjakan sholat. Wa hum 'ashru sinin. Sementara mereka berusia 10 tahun ke atas. Wajib hukumnya kita berlaku tegas kalau mereka tidak mau mengerjakan sholat atau tidak mau mengerjakan ibadah. Begitu juga dengan ibadah puasa, ajarkan mereka ibadah puasa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, ajarkan mereka tata cara ibadah tersebut. Selain itu juga, ilmu yang harus kita ajarkan kepada anak dan istri kita adalah perkara halal dan haram. Kita harus membedakan ini halal untuk kita makan, ini haram tidak boleh kita makan. Ini halal milik kita, ini haram bukan milik kita. Harus dibedakan hal tersebut agar mereka senantiasa terbiasa dengan hal-hal yang haram, bukan terbiasa dengan hal-hal yang halal, bukan terbiasa dengan hal yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan cucunya Al Hasan bin Ali, memangku cucunya ini. Cucunya seorang anak kecil mengambil buah kurma lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Rasulullah melihat hal tersebut mengatakan, "Kahim, muntahkan itu, muntahkan." Mengapa? Beliau sampaikan, "Amma ta'rifu anna la na'kulu shadaqah." Tidakkah kamu tahu bahwasanya kita garis keturunan Nabi ini tidak boleh memakan sedekah, karena itu tidak halal bagi keluarga beliau. Maknanya adalah setiap perkara yang haram didapat dengan cara riba, didapat dengan cara mencuri, didapat dengan cara merampok, didapat dengan cara yang tidak hak, tidak boleh dimakan. Dan itu harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Berikutnya ilmu yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah ilmu tentang adat. Bagaimana beradab kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada para ulama, bagaimana bersikap kepada gurunya, itu harus kita ajarkan kepada mereka sejak dini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan anak sambungnya ketika mereka makan di tempat yang sama. Putra sambungnya ini di atas makanan itu dia mengambil tempat yang jauh. Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, samillah." Wahai anak kecil, bacalah bismillah kalau kamu hendak makan. Ini adab ketika makan. Ini etika ketika makan. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan juga yang dekat saja. Jangan ambil yang jauh-jauh, karena hal tersebut akan mengganggu orang-orang sekitarnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Etika di hadapan orang banyak. Jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua yang harus diajarkan kepada anak istri adalah, yaitu kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam rumah tangga kita. Harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga kita. Sebagaimana tadi di dalam hadis, Rasulullah menegakkan ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu perintahkan anaknya untuk sholat.
Ini perkara yang ma'ruf, diperintahkan harus sholat kamu, harus baca Al-Quran kamu, harus puasa kamu. Bagi anak perempuan harus berjilbab kamu. Tidak boleh keluar dari rumah kecuali harus menutup auratnya. Selain itu juga harus mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sebagaimana tadi Rasulullah melarang cucunya memakan makanan yang tidak halal bagi dia. Ini harus dihilangkan, harus dicegah kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita terlalu mencintai istri dan anak membuat kita tidak tega melarang dari perbuatan yang mungkar itu. Karena terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada anak, melarang dari perbuatan mungkar rasanya tidak sampai hati, rasanya tidak tega. Dibiarkan terus itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, dan ini tidak boleh. Karena Nabi SAW sangat mencintai istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ketika istri tercinta ini melakukan perbuatan yang mungkar, beliau larang. Bahkan dengan nada yang keras beliau melarang istrinya ini. Salah satu di antaranya Aisyah yang cemburu kepada istrinya Rasulullah yang lain yang bernama Sofia. Aisyah mengatakan, hasbuka Sofia kaza wa kaza. Cukuplah bagimu istri bernama Sofia yang kaza wa kaza. Menurut para ulama, Aisyah menyebutkan fisik yang pendek. Artinya beliau radhiyallahu anha menyebutkan fisik yang pendek yang bahkan itu bukan keinginan dari Sofia itu sendiri. Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan. Kamu telah mengeluarkan satu kata, law muzijat fi ma'il bahri lamadalhu. Kalau itu kalimat dicelupkan ke air laut, maka air laut pasti akan berubah rasanya dari asin dengan rasa yang lainnya. Maksud beliau adalah ucapan ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau kalau masalah kemungkaran langsung dicegah. Apakah beliau cinta kepada istrinya, bahkan lebih cinta mungkin dari kita semuanya, tetap dicegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, cara kita mendakwai keluarga adalah kita perlu menjadi figur dan contoh bagi mereka. Jadi bukan hanya mengajarkan secara verbal, bukan hanya memerintahkan salat kamu, sementara kita tidak. Salat berjamaah kamu di masjid, sementara kita tidak salat berjamaah di masjid. Bukan hanya ajar secara verbal saja, tetapi kita harus bisa menjadi contoh. Kalau kita memerintahkan anak-anak baca Al-Quran, kita sudah pegang duluan Al-Quran, baca bersama di lingkungan keluarga kita. Karena memang ajaran itu bukan hanya secara verbal, tetapi non-verbal juga bagian dari ajaran kita. Kalau kita menunjukkan suatu perbuatan, itulah ajaran kita kepada anak dan istri. Kalau kita menunjukkan satu karakter di depan mereka, maka itulah ajaran kita kepada mereka, lalu nanti mereka akan ikuti. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah bersih. Fa'abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi. Au yunassirani, menjadikan Nasrani. Au yumajjisani, menjadikannya Majusi. Maksud dari hadis ini yaitu seorang anak yang tadinya tidak beragama Yahudi atau tidak berakhlak Yahudi, tetapi kedua orang tuanya menunjukkan tata cara ibadah Yahudi, diikuti oleh anaknya, jadilah Yahudi dia. Anak itu tidak mengenal agama Nasrani, tetapi orang tuanya menunjukkan akhlak-akhlak Nasrani. Mereka memakan binatang-binatang tertentu, diikuti oleh anaknya. Itu adalah ajaran dia. Maka begitu juga dengan perkara lainnya. Kalau kita menunjukkan suatu karakter di depan mereka, menunjukkan kosakata yang tidak baik di depan mereka, menunjukkan bahwasanya itulah ajaran kita. Nah, yang betul adalah sebaliknya. Kita harus menjadi contoh yang baik, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik, sholat berjamaah di masjid.
membaca Al-Quran di rumah, sholat ibadah puasa sunnah juga kita menunjukkan di hadapan mereka, menunjukkan bahwasannya ini cara kita mendakwahi keluarga kita. Artinya kita harus menjadi contoh bagi mereka. Jangan sampai kita hanya menyampaikan perkara-perkara secara verbal, tetapi tidak pernah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kabura